Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku, sahabat fillah, mari kita buka pertemuan kita hari ini dengan doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Waktu setahun itu laksana sebuah pohon. Bulan Rajab adalah waktu menumbuhkan daun. Sa'ban adalah waktu untuk menumbuhkan dahan. Dan Ramadan adalah bulan memanen. Pemanennya adalah kaum mukminin. Oleh karena itu, mereka yang telah menghitamkan catatan amal mereka dengan dosa-dosa, hendaklah bergegas memutihkannya dengan taubat di bulan-bulan ini. Sedang mereka yang telah menyia-nyiakan umurnya dengan bermalas-malasan, hendaklah memanfaatkan sisa umur sebaik-baiknya dengan mengerjakan ketaatan di waktu-waktu tersebut. Waktu merupakan suatu hal yang sangat berharga dalam kehidupan setiap orang. Pasalnya, waktu akan terus berjalan dan tidak bisa diulang kembali. Meskipun semua orang memiliki jam untuk mengukur waktu, tidak semua orang memiliki waktu yang cukup untuk melakukan hal-hal yang berarti dalam hidupnya. Waktu adalah emas, gunakanlah dengan bijak. Banyak ayat-ayat yang terkait dan sejalan dalam hal tersebut. Misalnya, seperti dalam surat Fatir ayat 24, Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nazira wa im min ummatin illa khala fiha nazir. Sesungguhnya kami mengutus engkau dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tidak ada satupun kecuali telah datang kepadanya seorang pemberi peringatan. Jadi pada setiap waktu pasti ada orang yang diutus untuk memberi peringatan. Sebagaimana pada zaman yang terakhir ini, Nabi Muhammad Rasulullah SAW telah datang membawa kebenaran agama tauhid dan hukum-hukumnya. Sebagai pembawa berita gembira bahwa orang yang taat akan masuk surga. Dan sebagai pemberi peringatan bahwa orang yang durhaka akan masuk neraka. Dan tidak ada satupun umat dari umat-umat terdahulu, melainkan di sana telah datang seorang pemberi peringatan, yakni Nabi atau Rasul yang Allah utus untuk mengajak mereka beriman kepada Allah. Kemudian ayat yang kedua yang menekankan atau mengingatkan pentingnya menggunakan waktu dengan bijak. Ini termaktub dalam surat Al-Asri ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi husr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil sabr. Yang artinya, demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Jadi ayat yang kedua ini menekankan sesungguhnya waktu itu adalah umur yang berharga, maka pergunakanlah waktu itu dengan sebaik-baiknya. Dan kemudian ayat yang ketiga yaitu mengingatkan untuk tidak menyia-nyiakan waktu. Ini ada dalam surah Al-Hasr ayat 19. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah,
sehingga dia menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Pada ayat ini Allah mengingatkan orang-orang beriman dengan berfirman, dan janganlah kamu, wahai orang-orang yang beriman, seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, tidak menyadari bahwa Allah senantiasa mengawasi manusia dalam kehidupan ini, sehingga Allah menjadikan mereka karena pola hidup mereka yang hanya mencari kepuasan, kelezatan, dan kenikmatan duniawi tanpa mempertimbangkan kebutuhan hidup sesudah mati. Manusia yang lupa akan diri sendiri, yakni manusia yang tercabut dari akar kemanusiaannya. Mereka itulah manusia yang lupa kepada Allah dan lupa kepada diri sendiri, adalah orang-orang fasik, yaitu orang-orang yang bergelimang dosa dan perbuatan keji. Inilah ayat yang ketiga yang menerangkan tentang pentingnya waktu. Jadi, makna yang terkandung dalam ayat tersebut adalah, pertama, menghargai waktu sebagai anugerah Allah. Yang kedua, menggunakan waktu untuk beribadah dan berbuat baik. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Yang keempat, menghindari kesia-siaan dan kelemahan. Nah, inilah makna yang terkandung untuk mengingatkan kita untuk tidak menyia-nyiakan waktu. Rasulullah SAW adalah teladan terbaik dalam memanfaatkan waktu. Beliau selalu mengatur waktu dengan baik, memprioritaskan ibadah, dan membantu sesama. Dalam kehidupannya, kita dapat belajar bagaimana memanfaatkan waktu untuk kebaikan dan pelayanan kepada masyarakat. Memanfaatkan waktu dengan baik adalah salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam. Melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa siapa saja yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia tergolong orang yang beruntung. Siapa saja yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia tergolong orang yang merugi. Siapa saja yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka ia orang yang dilaknat atau celaka. Dengan menyadari nilai waktu dan berusaha untuk menggunakannya secara produktif, semoga kita menjadi manusia yang selalu beruntung dan tidak celaka karena tidak bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Memanfaatkan waktu dengan bijak adalah kunci untuk mencapai keberhasilan dan keseimbangan dalam hidup. Dengan mengatur prioritas, menghindari penundaan, dan mengelola gangguan, kita dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Ingatlah bahwa waktu adalah sumber daya yang tidak tergantikan. Jadi, gunakanlah dengan bijak untuk meraih tujuan dan impian Anda. Surat Al-Mu'minun ayat 1 mengatakan, Qad aflahal mu'minun, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Keberuntungan dan kesuksesan adalah hasil dari manajemen diri yang baik, termasuk manajemen waktu. Menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, waktu adalah kehidupan, dan barang siapa yang menyia-nyiakan waktunya, maka ia telah menyia-nyiakan hidupnya. Dengan demikian, dalil-dalil dari Al-Quran, hadis, kaul sahabat, dan pandangan ulama menegaskan betapa pentingnya memanfaatkan waktu dengan baik. Mari kita berusaha mengelola waktu kita dengan bijak agar bisa mendapatkan manfaat maksimal dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan terakhir, ingat pesan HRA.
jangan pernah terlintas dalam pikiran kita kalau taubat itu menunggu waktu. Karena waktu belum tentu menghampirimu, sedangkan kematian terus mengejarmu. Semoga di hari ini Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, keselamatan, kesuksesan, rezeki yang berkah, dan kebahagiaan kepada kita semua. Dan semoga kita termasuk hamba-hamba yang selalu istiqomah dan selalu bersyukur kepadanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.